Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah Financial Accounting. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai inventory ya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan cost method ya dalam penilaian biaya inventory, yaitu diantaranya ada FIFO dan average cost ya, yang biasa kita gunakan dalam standar IFRS. Kalau kita lihat ya, kedua-duanya ini nanti akan memiliki dampak dalam financial statement dan juga take effects ya. Nah, dalam pajak. Jadi dalam laba rugi dan dalam pajak. Untuk FIFO sendiri ya kan, net income-nya di sini bisa kita lihat dia lebih tinggi daripada average cost ya. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan FIFO gitu kan, berarti kita menganggap yang keluar ya, yang pertama kali dijual adalah barang yang paling lama di gudang atau yang pertama dibeli ya. Sehingga umumnya ya kan, barang yang paling lama itu memiliki harga ya kan, harga yang lebih rendah ya kan? Karena pada umumnya ya kan, setiap waktu itu terjadinya inflasi ya, sehingga kalau kita misalkan barang-barang yang istilahnya baru dibeli saat ini ya kan, tentu ada perbedaan harga dengan harga yang lama ya. Umumnya sudah terjadi inflasi. Hal ini menyebabkan cost of goods sold ketika kita menggunakan metode FIFO itu lebih rendah. Bisa kita lihat cost of goods sold-nya di situ ada 6.200 ya kan. Sehingga di sini pengurang dari penjualan, dari salesnya lebih rendah tentunya. Nah, hal ini menyebabkan ya itu tadi ya kan, setelah dikurangi biaya operasional tentunya akan menyebabkan net income-nya menjadi terlihat tinggi. Kalau net income-nya tinggi tentunya pajaknya lebih besar ya. Juga pajaknya lebih besar. Jadi net income-nya lebih besar, pajaknya juga lebih besar. Sedangkan average cost dia cenderung net income-nya lebih kecil ya, karena net income-nya lebih kecil, hal ini juga berdampak pada pajaknya yang lebih kecil. Nah, tinggal bagaimana perusahaan menentukan kedua metode tersebut, lebih senang net income-nya terlihat lebih tinggi atau lebih senang pajaknya irit ya, pajaknya lebih hemat. Jadi tinggal bagaimana metode yang ingin diambil. Nah, ini yang seperti yang saya katakan tadi ya, saya jelaskan tadi. Jadi dampak dari penggunaan kedua metode tersebut terhadap laba rugi dan juga pajak ya. Ini pada pajak sudah saya jelaskan. Nah, kita lanjut saja. Nah, dalam hal menggunakan cash flow method, kita harus konsisten ya, harus dengan konsisten. Jadi metode apa yang digunakan ya. Misalkan ketika kita sudah menetapkan FIFO kita ya, kita harus konsisten menggunakan metode tersebut dalam penyusunan laporan keuangan. Tidak boleh tahun ini menggunakan FIFO, besoknya menggunakan average. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi metode yang digunakan harus konsisten ya, sehingga memudahkan dalam hal membandingkan dan antara laporan keuangan yang satu dengan laporan keuangan yang lainnya, antar periode yang satu dengan periode yang lainnya. Jadi konsisten ini harus dilakukan oleh perusahaan. Kalaupun perusahaan ingin merubah metodenya harus dijelaskan ya, harus dijelaskan kenapa terjadi perubahan metode, dan itu pun tidak bisa dalam waktu jangka pendek berubah secara terus menerus, tidak bisa, tapi penggunaannya harus digunakan secara konsisten. Nah, ini dampaknya ya. Kita mau menggunakan lower cost atau net realizable value
realizable value ya. Jadi ketika perusahaan ya dalam hal menilai persediaan itu, jika dia lebih rendah daripada biayanya ya, kalau kita menggunakan lower of cost, jadi perusahaan itu dapat mencatat inventory itu berdasarkan net realizable value di periode di mana harga terendah itu terjadi ya. Kalau kita menggunakan lower of cost ya. Jadi kita membandingkan antara net realizable value dengan costnya, kemudian kira-kira mana yang lebih rendah, maka kita mencatat yang lebih rendah ya. Sedangkan net realizable value itu yang dimaksud adalah jumlah bersih ya, yang perusahaan prediksi ya untuk dapat menerima ya dari penjualan barang tersebut atau penjualan persediaan tersebut. Jadi nilai bersihnya ya, nilai bersih ya kan, atau jumlah bersih yang perusahaan prediksikan ya. Kalau perusahaan menjual inventorinya itu ya diprediksikan dapat berapa ya. Tentunya dengan harga pasar ya kan, dengan pertimbangan harga pasar. Nah, ini adalah ilustrasi ya kan, kita ilustrasikan dalam penggunaan lower of cost or not realizable value ya kan. Jadi asumsikan bahwa Kentucky TV itu dia dalam hal membuat barangnya ya kan, dalam memproduksi dalam hal menghasilkan merchandise-nya, barangnya ini ya kan, dengan biaya dan market value sebagai berikut ya. Ini yang pertama ada flat screen TV, itu biaya dari mendapatkan TV tersebut adalah $60.000 ya kan. Sedangkan net realizable value-nya, jadi market value dari flat screen TV itu adalah $55.000 ya kan? Sehingga kalau kita menggunakan lower of cost or not realizable value, kita mencatatkan nilai dari inventory tersebut adalah harga terendahnya. Harga terendahnya adalah $55.000 ya. Sehingga kita mencatatkan flat screen TV tersebut ya pada persediaan dengan nilai $55.000. Kemudian satellite radio, di mana untuk mendapatkan harga perolehannya ya dari barang tersebut itu adalah $45.000. Sedangkan net realizable value-nya atau market value dari satelit radio tersebut adalah $52.000. Karena kita menggunakan lower of cost ya, harga terendah, maka kita mencatatkan dalam persediaan adalah $45.000. Dan seterusnya ada DVD recorder, ada DVDs ya. Sehingga total inventory kita adalah $159.000. Nah, di sini penggunaan lower of cost or not realizable value itu adalah kita mencatatkan ya kan, kita mencatat biaya daripada pengadaan inventory tersebut ya kan berdasarkan harga terendahnya. Nah, ini beberapa dampak yang diakibatkan ketika kita salah ya kan, ketika kita salah dalam menghitung persediaan ya. Kalau kita salah dalam hal untuk menghitung harga dari inventory itu secara benar ya, tidak serta-merta itu ditransfer sebagai legal to good in transit ya. Akan tetapi error itu akan berdampak pada income statement dan statement of financial position.
Jadi kesalahan dalam pencatatan persediaan akan berdampak pada laba rugi dan juga laporan posisi keuangan. Bagaimana dampaknya? Ini ya. Jadi dalam income statement effect ya. Kalau kita salah dalam hal menilai persediaan, dalam menghitung dari persediaan, maka akan berdampak pada cost of goods sold dan juga net income-nya. Ya, kita ilustrasikan seperti ini ya. Dalam suatu persamaan, beginning inventory ditambah cost of goods sold dikurangi ending inventory itu sama dengan cost of goods sold. Ya, beginning inventory ditambah cost of goods sold purchase, ya kan? Dikurangi ending inventory sama dengan cost of goods sold-nya. Nah, ketika terjadi kesalahan dalam menilai persediaan, misalkan dalam hal beginning inventory ya, persediaan awal. Misalkan persediaan awalnya kita understated, mencatatnya di bawah dari harga dari kondisi yang sebenarnya, maka cost of goods sold-nya juga akan menjadi understated, ya kan? Yang seharusnya cost of goods sold-nya misalkan 10.000, dicatatnya misalkan 9.000, ya kan? Kalau misalkan dari persediaan awalnya kita salah, maka cost of goods sold kita juga akan terjadi kesalahan ya. Kalau misalkan understated, berarti cost of goods sold-nya juga understated, dan ini berakibat pada net income ya kan, karena pengurang dari penjualannya ya, dari salesnya itu lebih kecil atau understated, sehingga net income-nya terlihat menjadi overstated ya. Kalau misalkan beginning inventory-nya atau persediaan awalnya itu overstated, ya, maka cost of goods sold-nya juga menjadi overstated. Ya. Ini balikannya, maka dampak pada net income-nya menjadi understated. Ya. Kemudian dalam hal pencatatan ending inventory, ya, ketika ending inventory-nya ini berarti nanti akan dampaknya 2 tahun ya. Jadi kalau misalkan tahun pertama kita salah, maka tahun keduanya juga akan terjadi kesalahan. Ya, akan terjadi kesalahan. Ya, makanya nanti kalau ini juga akan berdampak pada ending inventory-nya, ya kan? Kalau ending inventory-nya itu understated atau di bawah dari nilai sebenarnya, ya kan? Maka cost of goods sold-nya nanti akan menjadi overstated dan net income-nya menjadi understated. Dan sebaliknya, kalau misalkan ending inventory-nya itu overstated, ya kan, maka cost of goods sold-nya menjadi understated dan net income-nya menjadi overstated. Ini ya. Jadi dampaknya dalam 2 tahun. Jadi perhitungan kesalahan dalam penilaian persediaan akan berdampak pada perhitungan cost of goods sold dan juga net income dalam 2 periode, ya kan? Dalam 2 periode ke depan, ya kan? Kalau misalkan terjadi lebih dari 2 tahun, total net income itu menjadi benar sendiri, ya kan? Karena kesalahan antara satu dengan yang lainnya itu saling istilahnya melengkapi, ya kan? The ending inventory depend entirely accuracy taking costing the inventory. Jadi akan mempengaruhi akurasi dalam pengambilan dan perhitungan persediaan. Jadi kita dalam hal menilai inventory ini harus
benar-benar teliti, ya kan. Nah, ini ilustrasinya, ya kan, bisa dipelajari. Kita lanjutkan. Nah, ini dampaknya, ya kan, dalam kalau tadi income statement, sekali ini dampaknya atau efeknya pada statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Jadi efek ketika kita terjadi error dalam penilaian inventory dalam financial statement ini akan mempengaruhi persamaan akuntansinya, ya. Persamaan akuntansi sama seperti tadi ya. Beginning inventory, cost of goods sold purchase yang ditambahkan, kemudian dikurang ending inventory. Ya, kalau ending inventory-nya itu terjadi overstated, ya kan? Ending inventory-nya, ya kan, kita mencatat seharusnya 9.000 dicatat menjadi 10.000, maka nanti akibatnya asetnya menjadi overstated juga, ya kan? Kalau dalam liabilities tidak berpengaruh, ya, nanti pengaruhnya terlihat pada aset dan juga modalnya. Ya, aset dan modalnya menjadi overstated. Tapi sebaliknya, jika kita kesalahan, ya kan, dalam menilai persediaan tersebut misalnya menjadi understated, maka aset dan modalnya juga menjadi understated. Ya. Ya, ini penjelasan yang bisa saya ini, ya, terkait dengan cost of lower. Kemudian kita analisis menggunakan inventory turnover, ya. Ya, jadi kalau perusahaan, ya, begini ya. Jadi perusahaan itu harus memperhatikan jumlah persediaan yang harus dia adakan dalam perusahaan, ya. Jangan sampai terlalu berlebihan dan juga jangan sampai kekurangan, ya. Jangan sampai inventorinya itu berlebih ataupun inventorinya itu kekurangan. Kalau inventorinya itu pada level yang berlebihan, ya, misalkan berlebihan dari permintaan yang ada, maka ini akan berdampak pada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan, ya. Biaya terkait dengan investasi, kemudian gudang, asuransi dan lain sebagainya, dan mungkin nanti barang persediaannya mungkin terjadi kerusakan dan lain sebagainya. Jadi banyak biaya yang bisa terjadi kalau perusahaan tidak mengatur persediaan barang dagangnya. Sehingga perusahaan harus mengatur. Kalau kebanyakan tidak baik, kalaupun kurang juga tidak baik. Ya, kalau misalkan kurang berarti kita akan kekurangan stok, ya kan? Akan kekurangan stok dan juga kita akan kehilangan kesempatan untuk sales kita, untuk penjualan kita. Ya kan, ketika ada permintaan tetapi stoknya tidak ada, tentu kita akan kehilangan itu ya. Nah, sehingga perusahaan harus mengatur bagaimana seharusnya berapa banyak persediaan yang harus disediakan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar. Nah, salah satunya kita dengan cara untuk melihat kinerja perusahaan itu dengan cara melihat inventory turnover. Jadi menghitung inventory turnover, ya kan? The number of time on average the inventory sold during the period, ya kan? Ini untuk menghitung, ya kan, tingkat perputaran persediaan yang ada dalam perusahaan. Di antaranya adalah ada inventory turnover, ya, itu sama dengan cost of goods sold dibagi average inventory. Kemudian kita juga menghitung day-in inventory, measure the average number of day inventory, ya kan.
Jadi persediaan perharinya ya yang harus dengan cara day inventory sama dengan day in years ya kan, jumlah hari dalam satu tahun dibagikan dengan inventory turnover-nya. Nah, ini ilustrasinya nanti bisa dipelajari ya. Jadi ilustrasi ini nanti silahkan dipelajari ya lebih dalam. Nah, ini kita mencari terlebih dahulu cost of goods sold dibagi dengan average inventory sama dengan inventory turnover. Sedangkan untuk the inventory turnovernya 5,4 time divide into 365 yang dikalikan. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi kita tentang persediaan. Selebihnya apabila ada pertanyaan silahkan menghubungi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.